Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar vektor di ruang dimensi 2 dan operasi aljabar pada vektor. Baik, kita mulai dengan penjelasan vektor pada ruang dimensi 2. Masih ingat kan kalau vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilai vektor bergantung pada arah-arah tiap komponennya. Komponen X akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan akan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Sedangkan komponen Y akan bernilai positif jika arahnya ke atas dan akan bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Mari kita simak contoh berikut ini. Misalkan terdapat sebuah vektor A seperti gambar di samping. Untuk menentukan nilai vektor A, kita bisa lihat pergeseran arahnya. Yang pertama, kita tentukan nilai komponen X. Kita lihat apakah vektor A bergeser ke arah kiri atau bergeser ke arah kanan. Ternyata, vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke arah kanan. Kemudian, untuk menentukan komponen Y, kita bisa lihat pergeseran vektor A bergeser ke arah atas atau bergeser ke bawah. Ternyata, vektor A bergeser ke bawah sejauh 4 satuan. Jadi, nilai vektor A adalah 4 dan 4. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai vektor pada bidang. Vektor pada bidang biasa disebut sebagai vektor 2 dimensi. Pada vektor 2 dimensi, kita akan mengenal apa itu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat O, 0 dan 0 dan berujung di titik X dan Y. Perhatikan gambar di samping. Terdapat dua buah ruas garis, yaitu OP dan OR. Kita misalkan ruas garis OP sebagai vektor P dan ruas garis OR sebagai vektor R. Vektor P merupakan vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat O, 0 dan 0 dan berujung di titik P, 4 dan 2. Sama halnya dengan vektor R, merupakan vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat O, 0 dan 0 dan berujung di titik R, 2 dan 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas operasi aljabar pada vektor. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, kesamaan pada vektor. Yang kedua, penjumlahan dua vektor. Yang ketiga, pengurangan atau selisih dua vektor. Dan yang keempat, perkalian vektor dengan skala. Kesamaan dua vektor. Misalkan diberikan vektor A dan vektor B, dikatakan sama atau ekuivalen jika memenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama, panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Yang kedua, arah vektor A sama dengan arah vektor B. Selanjutnya, penjumlahan dua vektor. Definisinya, misalnya diberikan vektor A dan vektor B, dan vektor C merupakan hasil penjumlahan. Maka dapat kita nyatakan sebagai vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Secara geometris, penjumlahan dua vektor bisa menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Yang pertama, kita menggunakan aturan segitiga. Dimisalkan ada vektor A dan vektor B. Kemudian vektor A dan vektor B digabungkan menjadi satu titik, di mana kita namai menjadi titik O. Maka panjang BA merupakan vektor C, sehingga dapat dituliskan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian menggunakan aturan jajar genjang. Ada vektor A dan vektor B. Jika disatukan ujung pangkalnya menjadi titik O dan terbentuk vektor C, di mana vektor C ini merupakan penjumlahan dari OA dan OB. Jadi, panjang OC adalah penjumlahan panjang dari vektor A dan vektor B.
maka dapat kita nyatakan sebagai vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Dalam penjumlahan dua vektor, terdapat beberapa sifat. Sifat yang pertama bersifat tertutup, artinya hasil penjumlahan dua vektor adalah vektor. Yang kedua bersifat asosiatif, di mana ada penjumlahan vektor A dan vektor B dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan vektor C, sama dengan vektor A ditambahkan dari penjumlahan vektor B dan vektor C. Yang ketiga, terdapat unsur identitas, di mana vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A ditambah vektor 0 dan hasilnya adalah vektor A. Yang keempat, setiap vektor mempunyai lawannya, di mana negatif vektor A ditambah vektor A adalah 0. Yang kelima, bersifat komutatif atau kebalikan, di mana vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang ketiga, kita membahas mengenai pengurangan atau selisih dua vektor, di mana pada gambar di samping terdapat contoh gambar mengenai selisih dua vektor. Yang pertama, ada ruas garis OA dinyatakan dengan vektor A dan ruas garis OB dinyatakan dengan vektor B. Yang keempat, kita membahas mengenai perkalian vektor dengan skalar. Jika K merupakan suatu bilangan real dan A suatu vektor, maka perkalian vektor KA menghasilkan suatu vektor yang panjangnya mutlak K dikali dengan panjang vektor A. Dengan ketentuan K lebih besar dari 0, maka arah vektor sama dengan arah vektor A. Dan jika K lebih kecil dari 0, maka arah vektor berlawanan dengan arah vektor A. Perhatikan contoh soal berikut. Jika vektor A memiliki kesamaan dengan vektor B, min 6 dan 5, maka bentuk basis dari vektor A adalah dua vektor dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Misalnya, terdapat vektor U yaitu U1 dan U2, dan vektor V, V1 dan V2, maka vektor U sama dengan vektor V jika U1 sama dengan V1 dan U2 sama dengan V2. Dari soal, diketahui vektor B memiliki nilai min 6 dan 5. Vektor A sama dengan vektor B, maka vektor A bernilai min 6 dan 5. Jika dinyatakan dalam vektor basis, maka menjadi vektor A sama dengan min 6i ditambah 5j. Soal yang kedua. Kasus pertama. Kita pergi ke timur sejauh 40 km, lalu berhenti sejenak. Kemudian, perjalanan selanjutnya adalah 35 km ke arah timur lagi. Maka 40 ditambah 35 sama dengan 75 km. Kasus kedua, kita bergerak ke arah timur sejauh 45 km. Kita perlu kembali lagi ke arah barat sejauh 10 km. Maka relatif dari tempat awal, perpindahan kita adalah 45 dikurang 10 sama dengan 35 km. Dari kedua contoh ini, jika dirumuskan secara matematis, besar resultan vektor R saat vektor A dan B searah adalah R sama dengan A ditambah B. Jika vektor A dan B berlawanan arah, maka besar vektor R sama dengan A dikurang B. Soal yang ketiga. Tentukan nilai X jika vektor A sama dengan min 2, X 3, vektor B 4, 1, 7. Vektor A tegak lurus vektor B, maka vektor A dikali vektor B harus sama dengan 0. Jadi, min 2, X 3 dikali 4, 1, 7 harus sama dengan 0. Kita kalikan dengan komponen yang sejenis. Min 2 dikali 4 ditambah X dikali 1 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 0. Min 8 ditambah X ditambah 21 sama dengan 0.
X ditambah 13 sama dengan 0. Maka, nilai X yang memenuhi adalah min 13.